Jadi tidak hanya taat yang bisa menyampaikan seseorang kepada kecintaan Allah, tidak hanya taat yang bisa menyampaikan seseorang kepada keridhaan Allah, tidak hanya taat yang bisa menyampaikan seseorang ke surganya Allah, tetapi ada pula dosa yang menyampaikan seseorang kepada kecintaan Allah. Ada satu dosa yang bisa menyampaikan seseorang kepada ma'rifatullah. Ada dosa yang bisa menyampaikan seseorang kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sebagaimana taat itu bisa menyampaikan seseorang ke surganya Allah, maka dosa pun bisa mengantarkan seseorang ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dosa yang bisa membawa kita kepada ma'rifatullah, bagaimana dosa yang bisa membuat seseorang itu dicintai oleh Allah, bagaimana dosa yang bisa menyampaikan ke surganya Allah. Idza aznabal 'abdu dzamban fakhafa rabbah wa taba wa ahsana taubatah fasara sababan fil wusul ila mahabbatihi wa safwatihi wa jannatihi. Apabila berbuat dosa seseorang hamba akan suatu dosa, apapun dosanya, maka dengan sebab dia berbuat dosa itu, dia menjadi takut kepada Tuhan. Lalu dia tobat, membaguskan tobatnya. Nah, maka jadilah dosa tadi sebab yang mengantarkan dia kepada kecintaan Allah, pilihan Allah, dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang itu dulunya kada pernah takut kepada Allah. Begitu dia memperbuat suatu dosa yang besar, timbul di hatinya ketakutan kepada Allah, timbul suatu kesedihan dalam hatinya, timbul suatu kehinaan yang besar dalam dirinya. Lalu dia tobat kepada Allah. Nah, maka dosa yang tadi penyebabnya itu tobat, membaguskan tobatnya, maka itulah yang menyampaikan dia kepada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba dzambin adkhala sahibahul jannah. Ujar Nabi, ada dosa yang membuat seseorang yang berdosa itu masuk surga. Ada dosa, ujar Nabi, yang membuat dia masuk surga. Qalu wa kaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana bisa demikian wahai Rasulullah? Ujar para sahabat, bagaimana dosa bisa masuk surga? Qal, Rasulullah menjawab, la yazalu taiban parran minhu khaifan rabbahu hatta yamut fayudkhilahul jannah. Senantiasa dia tobat, lari dari dosa, takut Tuhannya sampai dia mati, maka dia masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, macam-macam bentuk baik taat baik dosa itu bisa mengantar ke surga. Ada orang yang wiridnya mengingat dosa, orang lain tahajud, orang lain berzikir, orang lain baca macam-macam bacaan. Ada inya kada, inya malam itu duduk mengatakan, dahulu aku merampok, sedih, menangis. Itu aja amalannya. Dahulu aku pernah mencuri, ampun orang, hinanya aku, menangis. Dia pekerjaannya mengingat dosa aja, menangis, ingat dosa, menangis. Nah, ini dosa itu yang memasukkan dia ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Macam Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau seringkali menangis. Ditanya oleh kawan-kawannya, mengapa engkau wahai Umar menangis? Aku ingat dulu pernah membunuh anak perempuanku hidup-hidup. Nah, Sayyidina Umar waktu masa dahulu jahiliyah pernah membunuh anak perempuan yang masih hidup, dimasukkan ke dalam tanah, mati. Kalau Sayyidina Umar bila ingat itu menangis, ingat itu menangis. Nah, ingat suatu dosa
apabila ditangisi, maka itu menjadi sesuatu yang berpahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat dosa, lalu kita sedih, lalu kita menangis, itu jadi sesuatu yang bernilai pahala besar di sisi Allah. Bisa lebih besar daripada bacaan-bacaan yang belum tentu baik, belum tentu khusyuknya, belum tentu benar adab-adabnya. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi kita, bahwa ada dosa itu yang membawa seseorang ke surga. Ingat dosa, menangis. Ingat dosa, sedih. Nah, dosa ini yang mengantarkan dia kepada surga. Dosa ini yang mengantarkan dia kepada ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.